CEO Microsoft bakal berinvestasi ke Indonesia usai bertemu Presiden Joko Widodo. Indonesia harus menerima kekalahan usai melawan kesebelasan Uzbekistan. Jelang Pilkada Jawa Timur, PKB dan P3 akan berkoalisi untuk melawan kekuatan Khofifah Indar Parawansa. Pemirsa Simpo TV. Selamat pagi pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Betul. Kami berharap semuanya sehat selalu dan selalu ceria seperti dan itu. Dan pastinya nih pemirsa hari ini ada yang berbeda karena yang berbeda hari ini kayaknya sama aja deh. Hari ini bisa bersama dengan Pesti untuk siaran perdana nih. Dan tentunya dia siaran perdana aku bersama bidadari cantik di sebelah. Terima kasih ya. Sally, by the way, selamat pagi. Selamat pagi juga Pesti. Sehat Sally hari ini ya. Luar biasa ya. Dan tentunya Pesti punya pantun buat kita semua nih. Oke, apa masak tuh? opor gak ada rasa. Cakep. Untungnya bisa dicicipi. Cakep. Selamat pagi para pemirsa. Mari kita nonton Menyapa Pagi. Keren banget sih Pesti pantunnya itu. Luar biasa ya. Oke. Kita harus ceria memang. Betul. Membangun keceriaan supaya para di rumah ini pada melek gitu kan. Ya. Terbitkan keceriaan seperti itu ya. Seperti jangan terbitkan kesedihan. Oke, seperti di headline kita ya, Pesti ini juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Iya, Kopassus. betul. Itu ini kan memperingati dan juga memberikan persembahan Betul. untuk Prabowo Subianto ya. Dan juga ada CEO Microsoft bakal berinvestasi ke Indonesia. Dan kabarnya nih ya, Sally dan juga pemirsa berinvestasi sebanyak 27,6 triliun rupiah, bukan 271 triliun ya. Tak hanya belum tahu kabarnya seperti apa ya sekarang ya. Tapi tak hanya itu, Pesti dan pemirsa ini juga ada dari tim pembulu tangkis Indonesia, dari tim Thomas dan Uber yang maju ke perempat final. Oke, dan juga ada jelang Pilkada Jawa Timur, PKB dan PPP akan berkoalisi. Seperti itu. Oke, Pesti, pastinya kita akan memberikan berita-berita yang terhangat lagi ya untuk pemirsa update. Simpo Oke. TV. Pastikan Anda pemirsa tetap bersama kami di Menyapa Pagi dengan saya Sally Siregar dan juga saya Pesti Ramadi. Ini dia Menyapa Pagi. Selengkapnya. Ya pemirsa, tadi sudah kita bacakan ya beberapa headline ya, topik betul. utama kita yang akan diberitakan dan juga tentunya ini sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Tapi ya Sally ya dan juga pemirsa, aku lagi seneng banget loh karena IP kita nih ya, eksekutif produser kita ini sebentar lagi akan berulang tahun gitu kan. Sebentar lagi ini bahkan banyak sekali makanan di sini. Sama banget nih kayak Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadiri upacara peringatan HUT ke-72 Kopassus di lapangan Mako Kopassus Jakarta Timur pada Selasa 30 April 2024. Dan menurut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kehebatan Kopassus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Keren. Prabowo hadir pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan jas berwarna abu-abu serta topi baret merah. Prabowo Subianto bergegas memasuki lapangan Kopassus dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pada upacara ini mengusung tema mengabdi dengan kehormatan pelindung sejati kesaulatan. Upacara HUT ke-72 ini diawali dengan sejumlah pertunjukan dan penampilan dari jajaran pasukan Kopassus. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan dalam sambutannya bahwa kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan disegani pasukan khusus di seluruh dunia. Tentunya hal ini tidak diperoleh dengan mudah. Hal ini didapati dengan kerja keras, totalitas, hingga integritas tinggi, yang mana telah dicontohkan oleh para sesepuh Korps Baret Merah, khususnya Prabowo Subianto. Besar harapan Kopassus akan melakukan terobosan dan inovasi, serta rekayasa teknologi muktahir, memberdayakan industri pertahanan global dengan berpegang teguh pada semangat kemandirian. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Oke, masih dengan berita-berita yang sangat bahagia sekali ya. Kalau misalnya kita memperingati hari ulang tahun seperti
HUT ke-72 Kopassus Kopassus, ini yes. juga kan ketika aku melihat gitu ya tayangannya kemarin dan juga tadi kan kita juga ada penayangan dari Prabowo Subianto hadir pada pukul 8, begitu antusiasnya masyarakat pada tamu undangan yang menyambut Prabowo Subianto, dan juga di sini ada yang membuat haru sih sebenarnya Apa sih tuh, Festi? Sally ya, karena Kopassus ini mempersembahkan lagu Kesatria Kusuma Bangsa untuk Danjen Kopassus ke-15 Prabowo Subianto, dan juga lagu itu dinyanyikan langsung oleh 11 orang prajurit saat HUT ke-72. Dan lagu itu ditampilkan dalam videotron dengan background Prabowo yang menampilkan Prabowo mulai dari awal menjadi prajurit hingga menjadi Menteri Pertahanan. Lagu yang dipersembahkan untuk Prabowo Subianto pernah dibawakan Kopassus dalam beberapa kompetensi hingga berhasil menjadi juara. Di antaranya juara 1 lomba nyanyi tingkat Persid Pusat pada tahun 2018 dan juara lomba nyanyi tingkat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Pada saat lagu dinyanyikan, terlihat Prabowo Subianto dan para tamu undangan turut menikmati persembahan lagu tersebut dengan gembira dan penuh haru. Pasalnya saat ditampilkan sebuah video dengan background foto Prabowo Subianto yang memperlihatkan perjalanan karirnya mulai dari awal menjadi prajurit, pengabdiannya di berbagai operasi, menjadi Danjen Kopassus hingga saat ini menjadi Menteri Pertahanan. Usai dinyanyikan, Prabowo menyematkan pin penghargaan sebagai apresiasi. Terdapat 11 orang prajurit menerima pin dari Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, Kalau Festi. kita lihat ya Sally ya, dan juga pemirsa ya, tadi kan sudah ditampilkan video tron yang mana backgroundnya itu adalah foto dari Prabowo Subianto yang menampilkan pengabdiannya beliau selama masa kinerjanya seperti itu ya. Karena kan kalau kita bisa melihat jasa-jasanya Prabowo Subianto hingga saat ini sangat luar biasa. Meskipun banyak sekali cacian untuk Prabowo Subianto, tapi beliau ini tidak banyak bicara Ya, sebenarnya. memang Sally. kita lihat mulai dari prajurit ya Betul. sampai dari Menteri Pertahanan sampai hingga sekarang menjadi presiden terpilih untuk periode Betul. 2024-2029 ini pastinya sangat membanggakan sekali ya untuk track recordnya dari Prabowo Subianto Betul, sendiri dari ya, Festi. bidang militernya, Yes. khususnya adalah bidang keamanan dan juga pertahanan, di mana Betul. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan semakin berat dan sudah seharusnya pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat demi keselamatan bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan kekuatan PBNU dan Ormas Islam yang moderat dibutuhkan dalam menjalani pemerintahan ke depan. Bahkan dirinya juga mengungkapkan bahwa landasan dan fondasi yang sangat kuat dan akan melanjutkan kepemimpinan presiden saat ini. Bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin.
kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia. Agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Ya, Festi, kalau melihat ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Betul. nantinya ya di bulan Oktober, kira-kira dari Festi sendiri apa nih harapannya? Harapannya tentunya dengan terpilihnya Prabowo Ya. Subianto ini kan sudah menjadi pilihan Betul. fix ya, dan juga sudah menjadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia kan untuk mempercayai bahwa bahwa calon presiden di 2024 hingga 2029 ini akan melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo. Dan tentunya ini pada bulan Oktober nanti ini akan dinanti-nantikan seperti Ya. itu kan. Yang mana kan harapan kita adalah tidak ada lagi adanya angka stunting yang tinggi dan Yes, juga angka betul, kemiskinan. Maka dari itu Prabowo Subianto membuat sebuah program untuk membagikan makanan gratis. Betul Seperti sekali, itu. Festi. Seperti Kalau juga Sally sendiri gimana sih harapannya Betul, ketika Prabowo dan- Subianto ini terpilih jadi presiden? dan pasti harapannya sebagai Gen Z nih, Festi, Mhm. Oh, Gen Z. berharap Pak Prabowo dan Mas Aku Gibran berasa muda. dapat menaungi suara dari Betul. Gen Z ya, mulai Mhm. dari pendidikan pastinya, karena Betul pendidikan ini sekali. sangat penting nih, Festi, untuk kita Mhm, sebagai benar. Gen Z melanjutkan kehidupan kita ke depannya, dan pasti juga Betul. bisa merantas kemiskinan. Amin. Karena memang angka kemiskinan di Indonesia ini cukup sangat tinggi besar, ya. sangat tinggi seperti Betul. itu ya. Dan tentunya pada bulan Oktober nanti akan dinantikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 akan dilakukan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan masyarakat berharap pada kepemimpinan presiden terpilih nantinya agar persoalan seperti kesehatan, pendidikan, bahan pangan, dan penanganan korupsi dapat diatasi lebih baik ke depannya. Kontestasi Pilpres 2024 telah usai, nasib bangsa Indonesia akan dibawa melalui kebijakan yang akan diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode 2024-2029 Prabowo Gibran. Masyarakat berharap kepada pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya agar bisa membawa Indonesia lebih maju dan membawa perekonomian bangsa ini semakin baik. Ada pula warga yang berharap agar harga bahan pangan bisa lebih murah dan terjangkau hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, para masyarakat berharap kepada pemerintahan mendatang untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar angka pengangguran semakin berkurang. Harapannya ya semoga kesejahteraan buat pekerja di Indonesia semakin baik. Itu terus untuk pendidikan juga terjamin, terus sama kesehatan. Iya, itu penting. Dari sisi lapangan pekerjaan, kesehatan, ada lagi nggak yang lain? Ada untuk pemberantasan korupsi. Baik saja lah. Semoga semua lancar dan semua ketua partai mendukung semuanya ke pemerintahan Prabowo ini. Supaya barang-barang lebih murah memihak kepada rakyat kecil. Ya, semoga Prabowo dengan Gibran lebih makin sukses membawa Indonesia. Saya mudah-mudahan lapangan pekerjaan tambah lagi, terus biaya kesehatan diperbaiki lagi, terus masalah mungkin macet kali ya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke, Sally, kalau misalnya kita melihat ya harapan-harapan warga masyarakat Indonesia memang banyak sekali ragamnya ya. Ada menginginkan angka stunting ini untuk tidak terus berlanjut seperti itu ya. Karena kan angka kesehatan di Indonesia juga sudah mulai menurun. Ada DBD juga seperti itu kan. Itu tentunya juga harapan masyarakat agar bisa segera diatasi seperti itu ya. Betul, Pesi, tadi juga ada harapan agar korupsi diatasi ya di Indonesia, karena memang sebelumnya kita sama-sama mengetahui bahwa Ketua KPK sendiri Firly Bahuri tertangkap kasus korupsi. Ini juga menjadi penting nih untuk Jadi Bapak catatan Prabowo. untuk Yes, kita betul. semua ya, tentunya untuk pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi hal ini. Dan tentunya ini kan sudah selesai kan masa-masa pemilihan presiden, dan tentunya nanti KPU akan buka pendaftaran kembali nih untuk PPK. Dan informasi selengkapnya akan kita hadirkan usai jeda berikut ini.
Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Oke, baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi bersama saya Festi Rahmadi Dan saya Sally Siregar. di Menyapa Pagi. Betul sekali. Ini Festi, tadi kita udah membahas di segmen pertama ada Pak Prabowo ya yang menghadiri acara HUT Kopassus 72. Tadi yes. juga ada soal harapan masyarakat Masyarakat Indonesia ya tentang untuk terpilihnya presiden Prabowo terpilih. Subianto menjadi presiden seperti itu ya. Dan tadi juga saya juga sudah menyinggung ya dari Yes. awal ya bahwa ini kan masa pemilihan presiden ini sudah selesai dan akhirnya Komisi Pemilihan Umum juga dan di Provinsi DKI Jakarta ini telah membuka pendaftaran untuk panitia pemilihan kecamatan Pilkada tahun 2024. Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan semua proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc. Persiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 mulai dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU Provinsi DKI Jakarta telah resmi membuka pendaftaran dengan kuota pendaftaran mencapai lebih dari 400 peserta untuk panitia pemilihan kecamatan Pilkada 2024. Pendaftaran pun telah dibuka sejak 23 hingga 29 April 2024. Semua proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc. Jadi KPU DKI Jakarta ini telah membuka pendaftaran untuk PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan mulai tanggal 23 April sampai tanggal 29 April 2024. Nah, bagi masyarakat DKI Jakarta yang sudah berusia di atas 17 tahun dan memenuhi syarat-syarat lainnya, kami himbau untuk mendaftar sebagai PPK. Jadi kita ini seleksi terbuka ya bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta yang memang tertarik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nanti kan setelah itu akan ada tahapan wawancara. Nah itu wawancaranya itu bagaimana mekanismenya? Jadi tahapannya itu adalah yang pertama pendaftaran. Jadi pendaftaran itu kami akan meminta para calon anggota PPK ini untuk mensubmit sejumlah dokumen. Tentunya bukan hanya fisik tapi juga di-upload ke namanya SIAKBA atau Sistem Informasi Badan Ad hoc kalau nggak salah ya. Jadi nanti di SIAKBA itu di-upload seluruh dokumen persyaratannya. Setelah itu nanti akan dilakukan penelitian administratif. Nah, penelitian administratif itu nanti kita akan mengecek keabsahan dokumen-dokumennya, apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, setelah dilakukan seleksi administrasi, lalu akan kami lakukan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini akan dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test, di mana nanti para peserta itu akan menjalani tes tertulis dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam komputer. Bagi mereka nanti yang lolos tes tertulis, nanti akan selanjutnya menjalani tes wawancara. Nah, tes wawancara ini setelah nanti lolos, maka nanti calon anggota tersebut akan dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Mei 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Oke, Sally, tadi kan kita sudah membahas seputar pilkada ini akan Ya, segera berlangsung betul. gitu ya. Tapi ini ada PPP dan juga PKB nih yang masih menyembunyikan atau merahasiakan siapa sih kira-kira yang akan melawan Hovifah Indar Parawansa. Ayo dong Pak, di-spill aja inisial lengkap gitu kan. Karena nih ya pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan tengah mendiskusikan sejumlah figur yang akan dipersiapkan untuk menjadi pesaing Hovifah Indar Parawansa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan pembicaraan terkait Pilkada 2024 telah menjadi topik yang cukup lama diperbincangkan dalam pertemuannya dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pihaknya dan P3 tengah mendiskusikan sejumlah figur
yang dipersiapkan untuk menjadi pesaing Khofifah Indar Parawansa pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal itu dikatakan Caimin usai melakukan pertemuan tertutup dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan jajaran di kantor DPP PKB Jakarta. Caimin menuturkan PKB dan P3 sepakat akan mengusung satu nama calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Meski demikian, Caimin masih merahasiakan nama bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan diusung oleh PKB dan juga P3. Hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya. Jadi jangan dipancing soal nama, pokoknya rahasia yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, Oke. memang Festi kalau melihat ini Khofifah sudah ada nama ya. Terus Betul. ada nama juga yang keluar nih, Emil juga. Betul, akan- Khofifah juga sempat Iya. diiming-imingkan akan menemani Prabowo Subianto atau mendampingi betul. Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan Tapi ternyata pastinya- Gibran seperti itu ya. Iya, betul. Dan tapi ini masih menjadi sebenarnya masih jadi hal-hal yang teka-teki seperti itu ya. Kira-kira siapa yang akan melawan Ibu Khofifah atau Khofifah Indar Parawansa ini gitu ya di Pilkada nanti. Karena kan Pak Imin ini dan juga PPP masih sangat menyembunyikan, Ya. merahasiakan gitu Dan ketika pastinya kita bakal menunggu ya Festi siapapun yang akan dipilih nanti oleh P3 dan PKB ini pastinya juga yang terbaik Yes, pastinya ya betul buat kita sekali. semua ya, dan pastinya ini pilihan yang sudah didiskusikan dengan sangat matang Betul, seperti betul. itu ya. Tapi untuk informasi selanjutnya ini adalah PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono dan juga jajarannya berkunjung ke kantor DPP PKB pada Senin 29 April 2024. Dalam pertemuannya tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono sepakat untuk menjalin kerjasama baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono dan jajaran pengurus P3 menyambangi kantor DPP PKB Jakarta pada Senin sore. Kedatangan Mardiono dan jajaran P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB dan P3 sepakat untuk saling bekerja sama. Lebih lanjut, Caimin juga mendoakan P3 yang tengah melakukan proses persidangan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi agar dapat lolos ke ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Dua partai ini bersepakat untuk terus saling bahu-membahu, bekerja sama dalam rangka memaksimalkan peran dan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di legislatif maupun di eksekutif. Termasuk PKB berharap P3 lolos dalam perjuangannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga hak P3 untuk duduk dengan hasil jeripayahnya bisa terselamatkan. Berikutnya kami P3 dan PKB bersepakat untuk bersinergi di dalam pemilihan kepala daerah. Di berbagai daerah ada potensi kita untuk saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik bagi terpilihnya orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat masa pemilihan presiden pemilu 2024 di 14 Februari kemarin 2023 ini kan sudah berakhir ya. Otomatis Betul. sudah kita mengetahui nih
penentuan yang akan menjadi presiden di 2024 mendatang nanti. Sekarang nih ya di 2029 hingga 2029. Sorry, maksud seperti itu ya pemirsa ya. Dan juga pastinya beberapa yang akhirnya di kubu 1, kubu 3 bubar dan melakukan koalisi bersama beberapa dengan Gerindra seperti PKB, Muhaimin Iskandar membuka kerjasama dengan Prabowo Subianto untuk mendukung tugas-tugas dan juga harapan-harapan ke depannya dari Prabowo Subianto ya. Tapi tak hanya PKB nih Vesti, Nasdem juga ya telah Oke. membuka jalur Apa sih? untuk biar bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Betul, dan tentunya rekonsiliasi ini sudah terus dilakukan ya untuk di berbagai partai seperti itu ya. Dan rekonsiliasi pasca pemilu 2024 semakin sering terjadi belakangan ini. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia berharap dengan gabungnya partai politik ke barisan pemerintah bisa tetap mengemban amanah rakyat. Harapan saya tentu ya kepada pemerintahan Prabowo Gibran ketika nanti koalisinya gemuk ya, gemoy gitu kata anak muda ya. Mayoritas kekuatan di parlemennya sangat besar, sangat dominan, lalu menyisakan oposisi yang sedikit, maka ya bekerjalah untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Bekerjalah untuk kepentingan publik, bekerjalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau dominan gitu ya, kalau mayoritas cenderung biasanya gitu ya abai terkait dengan kebijakan yang pro rakyat. Banyak di masa pemerintahan Jokowi, misalkan revisi undang-undang KPK lolos, lalu undang-undang Minerba juga lolos, lalu juga Omnibus lolos, itu karena banyak merugikan publik tapi lolos. Kenapa? Ya karena kekuatan pendukung koalisi Jokowi Ma'ruf Amin itu mayoritas, sehingga ada banyak kebijakan yang tidak pro rakyat lolos. Nah jangan sampai di pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu, jangan gitu. Walaupun mayoritas, walaupun kuat, walaupun koalisi yang dibangunnya itu adalah besar gitu ya dan kuat koalisi Prabowo Gibran tersebut, tetapi jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu yang paling penting. Kebijakannya harus pro rakyat. Artinya janji-janji kampanye itu harus direalisasikan. Mengedepankan prinsip mensejahterakan rakyat, bukan membelakangi rakyat. Itu yang paling penting. Kalau Prabowo Gibran bisa membuat kebijakan atau bisa merealisasikan janji-janji kampanye dengan oke ya, maka ya akan bagus di mata publik, akan baik di mata masyarakat, dan itu yang diharapkan. Jadi pemerintahnya bagus, lalu masyarakatnya juga sejahtera gitu. Itu yang kita harapkan bersama. Dan dalam konteks demokrasi, ya ke depan Prabowo Gibran harus membangun demokrasi yang kuat, sehat dan bermartabat. Dan di saat yang sama juga yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya yang selalu dikatakan oleh Prabowo harus memberantas korupsi. Ini korupsi yang harus diberantas. Kalau korupsinya diberantas, maka masyarakat Indonesia bisa sejahtera begitu. Tapi ya Sally ya, berita yang paling hangat dan paling banyak diperbincangkan di pemberitaan kita saat ini ya tentang rekonsiliasi pada saat ini adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Apakah dengan adanya kebubaran di berbagai kubu ini, PDI ini ditinggalkan seperti itu atau tidak gitu kan? Karena ini masih menjadi penasaran masyarakat dan juga publik yang ada di luar sana. Apakah Megawati ini akan rekonsiliasi bersama Jokowi atau Prabowo seperti itu? Betul, dan pasti kan? kita juga masih menunggu ya Pesti untuk pertemuan dari Prabowo dan Megawati ini yang katanya apakah nantinya ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau menjadi oposisi. Ya, nanti kita akan tunggu kabarnya seperti apa ya. Betul. Dan kita akan nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Bersama saya Vesti Rahmadi dan juga saya Saya Lili Lili Siregar. Dan pastinya Vesti ini
berita-berita yang selanjutnya ada juga dari para menteri ya, Vesti ya. Betul banget. Kalau misalnya kita kemarin melihat Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari PM Singapura ya untuk berinvestasi di IKN. Dan yang satu ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa Microsoft akan berinvestasi di Indonesia dengan mengembangkan kecerdasan dan juga atau AI dan kompetisi dan juga selama 4 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Budi usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu CEO Microsoft, Satya Nadella di Istana Negara Jakarta pada Selasa siang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi turut mengungkapkan hasil pertemuan CEO Microsoft Satya Nadella dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi. Budi menyampaikan Microsoft akan mengembangkan talenta digital, yakni di sektor teknologi artificial intelligence atau AI di Indonesia dalam 4 tahun ke depan. Budi menuturkan Microsoft juga berkomitmen untuk berinvestasi pemberdayaan sumber daya manusia sebesar 1,7 miliar US dollar atau 28 triliun rupiah. Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung kerjasama antara Indonesia dengan Microsoft dan berharap Microsoft dapat membangun research center di Indonesia. Bahwa tadi pagi jam 8.30 saya mendampingi Pak Presiden untuk menerima Pak Mr. Satya Nadella, CEO Microsoft bersama timnya untuk membicarakan berbagai langkah dan kerjasama serta investasi Microsoft di Indonesia. Nah, angkanya sudah dirilis. Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,7 miliar US dollar. Itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir 28 triliun rupiah untuk mengembangkan AI dan cloud di Indonesia. Jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara, sebagai bangsa, bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan Indonesia siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu disupport oleh pemerintah terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia. Terutama seperti yang disampaikan Pak Presiden mengusulkan untuk ada pusat research khusus AI di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, oke, Sally, melihat ada Presiden Joko Widodo betul. tadi gitu kan, kita kan tadi bahas seputar investasi gitu ya. Kita juga senang loh Presiden Jokowi bertemu dengan PM Singapura melakukan pengesahan investasi di IKN seperti itu ya. Dan tadi juga ada berita tentang investasi dari 27,6 triliun rupiah Dan seperti itu. Memang konon katanya Vesti dalam pemirsa ini adalah kerjasama yang terbesar selama selama biasa Microsoft ya. bekerja sama dengan Indonesia selama 29 tahun. Betul banget. Dan tentunya itu menjadi suatu impian yang terwujud. Siapa sih kalau misalnya kita punya impian tapi siapa yang nggak senang gitu kan? Yes, Kalau misalnya betul impian sekali. kita tuh terwujud maksud saya ya seperti itu ya. Pasti kita seneng dong kalau misalnya impian kita terwujud seperti itu. Sama halnya seperti Kementerian Sosial menyalurkan bantuan berupa alat bantu kursi roda elektrik bagi penerima manfaat disabilitas. Dan tidak hanya diberi bantuan, Leni seorang penerima bantuan diajak Mensos Risma untuk office tour mengelilingi Kementerian Sosial. Wow. Leni Herlina, seorang penyandang disabilitas, memimpikan memiliki kursi roda yang dapat digerakkan sendiri. Leni tidak menyangka mimpinya sejak lama itu akhirnya terwujud. Setelah datang ke Kementerian Sosial dan kursi roda elektrik diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Leni juga diajak untuk berkeliling Kementerian Sosial dengan menggunakan kursi roda barunya. Saat berkeliling, Leni pun diajak untuk melihat karya penyandang disabilitas yang dipajang di Kementerian Sosial. Sebelumnya Leni pernah memakai kursi roda elektrik punya temannya. Tak disangka kursi roda elektrik itu diterima dari Mensos Risma. Tentu saja hal itu membuatnya bahagia. Alat bantu kursi roda elektrik ini diberikan oleh Yayasan Benih Baik Indonesia bersama dengan Grab dan Hyundai Motors Indonesia. Kolaborasi yang melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat ini mendapat apresiasi dari Mensos Risma.
Menurutnya, masalah sosial dapat diatasi dengan adanya kerjasama antar berbagai pihak. Adapun YBBI pada kesempatan tersebut memberikan bantuan 140 paket kaki palsu, 150 paket kursi roda, 12 paket tangan palsu, dan 1.000 voucher Grandmart senilai Rp500.000 per voucher. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Wow, Pesti kalau melihat Leni sebagai penyandang Betul. disabilitas mendapat kursi roda elektrik ya dari Betul. Bu Mensos nih luar biasa sekali ya Pesti. Bener banget. Siapa sih yang gak senangnya kalau misalnya mimpi kita bisa terwujud seperti itu Betul. ya. Dari awal Leni ini mencoba-coba kursi roda elektrik dari temennya. Gak disangka akhirnya diberikan oleh Mensos Risma seperti itu ya. Betul. Jadi kan kita ada berita tentang seneng ya kalau misalnya impian kita terwujud. Tapi ini Betul ada sedikit yang kurang menyenangkan bahwa dari Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait berita yang ramai mengenai sepatu olahraga impor seharga 10 juta dengan bea yang masuk 31 juta rupiah. Kok bisa ya? Dan Sri Mulyani menyebut denda itu dikenakan kepada DHL. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gue beli nih sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Sri Mulyani mengatakan indikasi harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan pada hal ini ialah DHL yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Pihak Bea Cukai pun mengoreksi untuk keperluan perhitungan bea masuk dan pajaknya. Adanya kesalahan tersebut mengakibatkan pembayaran denda hingga 31 juta rupiah. Sri Mulyani akhirnya meminta Bea Cukai untuk meningkatkan perbaikan layanan hingga proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan dari kementerian lembaga yang harus dilakukan dengan sesuai mandat undang-undang. Seperti kasus pengiriman sepatu oleh atau yang diterima oleh saudara Radika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya, dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf. Saat ini masalah ini sudah selesai. Sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, video seorang pria bernama Radika Altaf mengeluh dikenakan biaya 31 juta rupiah untuk pembelian sepatu seharga 10 juta rupiah. Dengan adanya berita ramai itu, Sri Mulyani kemudian angkat bicara untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan itu disebut telah selesai dan barang sudah diterima oleh pemiliknya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Tadi kalau misalnya kita melihat memang sangat disayangkan sekali ya. Harga sepatu 10 juta tapi dengan bea masuk 31 juta lebih besar dibandingkan dengan harga aslinya seperti itu tapi ya. Pesti katanya nih juga ya ini salah dari betul. pihak perusahaan Justip. Yang ternyata dia seperti tidak itu. menentukan harganya sesuai dengan harga sepatu. Iya, tapi ini sudah ada solusinya seperti itu ya. betul Meskipun sekali. ini kita sedang bersedih nih tentang timnas Indonesia semalam ini kita memiliki kekalahan seperti itu. Tapi kita tidak bersedih kok karena tetap juara di hati kita semua. Betul Karena sekali. timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan 0-2 dari Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Senin malam. Meski gagal melaju ke babak final, Indonesia masih berpeluang untuk maju ke Olimpiade Paris 2024 melalui laga perebutan juara 3 kontra Irak. Pada laga ini, skuad Garuda Muda bermain menyerang sejak menit awal. Indonesia berusaha keluar dari tekanan dengan mengandalkan serangan balik cepat, namun skor 0-0 tidak berubah hingga turun minum.
Pada babak kedua, Indonesia mulai bisa menembus pertahanan Uzbekistan. Garuda Muda juga sempat menjebol gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fahid. Pada menit 60 lewat Muhammad Ferrari. Ferrari menyambar bola liar yang bergulir di depan gawang Uzbekistan. Usai Nematov gagal menghalau bola yang dilemparkan Pratama Arhan. Sayangnya gol tersebut dianulir setelah wasit Senyanov mengecek VAR. Sebelum Ferrari mencetak gol, Ramadan Sananta berdiri dalam posisi offside. Wasit pun memutuskan gol Indonesia tidak sah. Setelah momen ini, Uzbekistan justru mendapatkan momentum. Mereka terus mengurung pertahanan Garuda Muda dan berhasil merobek gawang Hernando Ari pada menit 68 melalui sepakan Hussein Nurhev setelah menerima umpan dari Muhammad Qadir. Uzbekistan semakin di atas angin, tim asuhan Timur Kapadze mendapatkan kesempatan emas. Tetapi dua peluang mereka lewat tendangan Abosbek, Faizulev, dan tandukan Hussein Nurhev masih diselamatkan oleh tiang gawang. Diusirnya Ridho membuat lubang di pertahanan Indonesia. Uzbekistan berhasil menambahkan keunggulan menjadi 2-0 setelah Pratama Arhan malah memasukkan bola ke gawang sendiri. Arhan yang bermaksud menghalau bola yang bergulir di depan gawang Indonesia justru membuat kesalahan besar. Ia salah melakukan sapuan sehingga bola masuk ke gawang sendiri. Sampai peluit panjang ditiup oleh Sen Yinhao, skor 0-2 untuk Uzbekistan tidak berubah. Melalui hasil tersebut, Garuda Muda gagal lolos ke babak final Piala Asia U23 2024. Meski begitu, masih ada peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Jadi bukan berarti dengan kita dengan timnas Indonesia melawan Uzbekistan dengan skor 0-2 ini kalah, bukan berarti kita tidak bisa masuk lagi kan? Karena kita akan langsung saja gitu kan melanjutkan perjalanan pertandingan melawan apa sih gitu kan ya. Nanti kita akan saksikan ya. Nanti kita akan memberikan informasi up-to-date lagi untuk kita semua, dan pastinya tetap menjaga kesehatan karena kalau kita melihat nih ya Sally ya, kasus-kasus kesehatan di Indonesia ini sudah menurun, oke? Dan juga ini juga kesehatan kasus tentang DBD juga meningkat ya Betty, dan pastinya berita tentang DBD akan kita tayangkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Bersama saya Festi Rahmadi dan saya Sally Siregar. Dan tadi juga sesuai janji kita ya, kita akan membahas seputar kesehatan Indonesia yang saat ini semakin menurun, dan yang paling banyak sekali dibahas di pemirsa adalah kasus demam berdarah yang saat ini masih terus meningkat seperti itu ya, karena kasus demam berdarah dengue atau DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari, Jakarta Barat mengalami lonjakan yang signifikan. Dan dari awal tahun 2024 sampai dengan bulan April, tercatat terdapat 118 kasus yang didominasi oleh anak-anak usia sekolah. Dari 118 kasus DBD di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, masih terdapat 11 pasien yang dirawat, diantaranya 4 orang dewasa dan 7 lainnya anak-anak. Sepanjang tahun 2024, setiap bulannya terjadi peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD. Sebelumnya di bulan Maret terdapat 45 kasus, sementara di bulan April kasus tersebut meningkat hingga 50 pasien. Dari seluruh kasus penderita DBD didominasi kelompok umur anak-anak di mana 70%-nya merupakan anak-anak usia sekolah dasar dan SMP. Meski begitu, 0 kasus kematian pasien DBD di RSUD Taman Sari. Pihak RSUD Taman Sari memprediksi puncak kasus DBD akan terjadi pada bulan April ini. Maka diimbau agar masyarakat tetap waspada serta selalu menjalankan gerakan 3M, yakni menguras,
mengubur, serta menutup semua tempat penampungan air. Sementara demam berdarah sendiri merupakan kondisi infeksi virus dengue yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut menggigit mulai jam 8 sampai jam 10, serta menjelang sore pukul 15 sampai 17.00 di mana masyarakat sedang beraktivitas. Ya, baik Vesti, ini juga ada kasus demam berdarah kini jadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh masyarakat. Serius banget memang ini ya Sally ya, karena kan memang kalau kita melihat gitu ya bagaimana cara kita menyikapinya, cara kita mencegahnya gitu ya. Tapi jika kita lihat ya, namun pemerintah juga dianggap oleh warga kurang memberikan informasi, edukasi ya dengan langkah penanggulangan penyakit ini. Berikut informasinya. Mewabahnya penyakit DBD di kota Jakarta membuat sebagian masyarakat khawatir. Pasalnya, tidak semua masyarakat Jakarta mengetahui lonjakan wabah tersebut. Saat ini penyebaran penyakit DBD menyebar ke seluruh kota administrasi Jakarta dan paling banyak terjadi di Jakarta Barat. Pasien DBD awalnya tidak mengetahui ciri-ciri jika mereka terjangkit penyakit tersebut, hingga akhirnya mengalami kondisi kritis. Masyarakat yang akhirnya pergi ke rumah sakit ternyata dinyatakan mengidap penyakit DBD oleh petugas kesehatan. Warga Jakarta pun diimbau untuk turut melakukan pencegahan dengan rutin melaksanakan fogging di area rumah serta membersihkan sampah dan genangan air yang menjadi sarang nyamuk DBD. Masyarakat berharap respon pemerintah tanggap akan hal ini, seperti pemberian obat ABT untuk masyarakat padat penduduk dan sosialisasi penuh guna mengedukasi masyarakat. Informasi lonjakan DBD di masyarakat kurang mendapatkan atensi di media sosial. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke pemirsa, kalau misalnya kita membahas seputar demam berdarah, memang dari tadi juga kita sudah melihat ya, dan ini kita akan hadirkan untuk pemirsa juga di rumah ya, dengan adanya demam berdarah dengue yang sedang ramai diperbincangkan di Jakarta menyita banyak sekali perhatian masyarakat seperti itu, dan juga banyak sekali komentar dari masyarakat mengapa ini bisa terjadi dan juga apa saja untuk mencegahnya seperti itu. Betul sekali Vesti dan pemirsa, hal ini menjadi perhatian serius kaum emak-emak untuk menjaga keluarga mereka dalam kondisi yang sehat dan bebas dari DBD. Dan berikut kutipan video yang kami rekam dari sejumlah warga dari berbagai daerah di Indonesia terkait kasus DBD. Halo, perkenalkan saya Welsa Vindusia. Saya mewakili para momis yang ada di Surabaya. Sepengetahuan saya tentang DBD itu kan sejenis penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan menurut saya itu kalau telat penanganannya sih pasti amat sangat berbahaya sih kalau itu. Lalu kalau tentang ada atau tidak keluarga saya yang terkena DBD pada hari ini ya, alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada dan tidak pengen juga gitu. Lalu apa yang bisa saya lakukan ketika ada keluarga saya ketika terkena DBD adalah pasti segera saya bawa ke rumah sakit. Kalau sudah menunjukkan gejala dan sudah tampak ruam, apalagi kalau sudah demam berhari-hari tidak turun, itu sudah pasti saya bawa ke rumah sakit itu. Untuk pesan-pesan kepada pemerintah, perlu ditingkatkan lagi ya untuk sadar tentang bahaya DBD ini pada masyarakat. Apalagi kan sudah setiap daerah itu, setiap kampung biasanya itu kan pasti ada kader-kadernya. Menurut saya itu lebih cepat ini sih, lebih rutin aja untuk penanganannya di rumah-rumah, untuk pengecekan di semua kader itu, karena lebih cepat lebih baik untuk penanganannya. Jadi jangan sampai ada wabah di Surabaya ini khususnya, wabah DBD itu ngeri banget sih sebenarnya. Jadi ya jangan sampai. Pesan saya pada pemerintah adalah sosialisasi yang benar, bagaimana dampaknya, gejalanya, resikonya, dan kader-kadernya juga harus lebih rutin lagi untuk ke rumah-rumah warga sih untuk pengecekan bak mandi atau penampungan air. Terima kasih.
pesan untuk pemerintah, mungkin untuk dinas-dinas terkait lebih sering melakukan fogging di daerah-daerah yang memang rawan terkena DBD. Lebih rajin lagi untuk melakukan fogging di kompleks-kompleks agar menekan pertumbuhan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Sepengetahuan saya, DBD itu penyakit atau virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri yang terkena DBD, menurut pengalaman pribadi saya sendiri melalui adik saya gitu, demam tinggi yang tidak kunjung reda, seluruh tubuh terasa linu, mual bahkan muntah-muntah, dan waktu itu penanganannya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena di puskesmas harus dirujuk setelah cek darah, cek lab, langsung dirujuk ke rumah sakit terbesar di daerah tersebut. Dan di sana dirawat. Untuk mencegah DBD, sebaiknya pesan untuk pemerintah, tingkatkan lagi kebersihan di area lingkungan rumah, di dalam dan di luar rumah melalui perangkat desa seperti ibu-ibu PKK mungkin ya. Kalau bisa, biasanya kan hanya formalitas nih, formalitas mereka hanya untuk setor foto bukti, misalnya keadaan kondisi rumah, bak, dapur, dan di sekitar rumah. Kalau bisa jangan cuman dijadikan foto dan dokumen saja, tapi dilakukan benar-benar untuk mencegah. Ayo, kebersihan dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya untuk formalitas. Itu sih yang menurut saya harus diperbaiki. Untuk pemerintah, untuk kerahkan kepada ibu-ibu PKK, jangan hanya untuk sekedar foto dan diserahkan untuk sebagai syarat dan dokumen saja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga kebersihan demi untuk kebersamaan, kesehatan bersama. Untuk saya, sekian. Oke, tadi itulah tanggapan dari berbagai ibu-ibu Betul. yang ada di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa memang adanya DBD ini sangat berbahaya ya. Ini juga Betul. sangat PR banget buat ibu-ibu di rumah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya kita ke rumah sakit, belum lagi pakai BPJS susah Ya, gitu benar kan sekali, ya. Festi. Dan Diurusnya, rujuknya dan segala macam. Dan Betul. daripada kita susah-susah payah nih ya ke rumah sakit ya, menunggu, karena yang namanya menunggu itu adalah sangat melelahkan gitu Dan kan. pastinya kalau kita melihat ini anak-anak sekolah ya jadi sasaran dari DBD, ini jadi perhatian Betul. khusus untuk orang tua untuk menjaga lingkungannya, bahkan juga dari makanan juga harus dijaga Makanan ya, itu Festi. juga paling penting, seperti kebersihan, Yes. makanan, lingkungan, dan lain-lain itu harus sangat diperhatikan. Betul. Bukan hanya anak-anak, kita juga harus diperhatikan dong. Betul sekali, Festi, dan pastinya kami akan selalu mengabarkan berita-berita yang hangat dalam Dan- Menyapa Pagi. Dan juga kita akan selalu memberikan berita-berita yang ter-up to date untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu terbitkan keceriaan dan juga tanamkan semangat. Betul sekali, jangan lupa saksikan Menyapa Pagi ataupun program-program lainnya di Simpo TV. Bisa juga lewat YouTube Simpo TV Betul. ataupun media sosial lainnya ya, Festi, ada Instagram, TikTok, YouTube. betul. Dan juga YouTube. Ya oke, saya Festi Rahmadi pamit. Saya Sally Sregar pamit. Terima kasih dan Sampai jumpa.